Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah anak-anakku semua, khususnya kelas 8. Hari ini kita kembali melanjutkan materi pelajaran faraid. Insya Allah minggu depan kita akan ulangan harian pertama. Jadi saya mengharapkan Ananda, sebelum kita lanjut ke materi, tolong diperhatikan catatan-catatannya itu dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini, karena materinya tidak lepas dari karena soalnya tidak lepas dari materi yang pernah saya kirimkan. Oke Nanda, sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu. Sebagaimana biasanya, kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa tetap aktif dan eksis mengikuti pembelajaran. Kemudian kita juga meminta pemahaman, hati yang terang dari Allah, supaya kita bisa lebih memahami apa yang diberikan atau apa yang dipaparkan oleh guru-guru kalian semua, bukan saja dari saya, dan bisa bermanfaat kepada diri kalian sendiri khususnya, kemudian buat orang lain secara umum. Oke Nanda, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syarah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita lanjut ke materi. Kita lihat dulu kompetensi dasarnya apa. Jadi kompetensi dasar di pertemuan yang kelima ini ada 2, masih sama dengan KD yang pertemuan pertama karena masih dalam pembahasan yang sama. Jadi di sini memahami tentang ahli waris yang mendapat bagian 1/6. Ini KD pertama. Kemudian KD yang kedua menyajikan hasil telaah tentang ahli waris yang mendapatkan bagian 1/6. Jadi inilah KD-nya di pertemuan yang kelima ini. Kemudian kita lanjut lagi. Tujuan pembelajaran apa? Jadi ini tujuan pembelajaran, diharapkan santri bisa menjelaskan. Jadi ini tujuan pembelajaran pertama, santri diharapkan sudah bisa menjelaskan tentang ahli waris pertama dan kedua yang mendapatkan bagian 1/6. Kemudian menceritakan kapan ahli waris pertama dan kedua ini mendapatkan bagian 1/6. Jadi inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai di pertemuan yang kelima ini. Oke Nanda, kita lanjut lagi. Ini poin pembahasannya. Poin pembahasannya ada 2, yaitu ahli waris pertama dan kedua yang mendapat bagian 1/6. Kemudian kapan ahli waris pertama dan kedua mendapat bagian 1/6. Jadi ini yang akan saya bahas nanti secara mendalam, karena minggu depan insya Allah kita akan ulangan harian pertama. Oke Nanda, jadi tolong diperhatikan. Kemudian kita masuk ke materi. Jadi ini pembahasan kitab Babus Sudusu. Ini sudah masuk pada bait yang ketiga. Ini masih pertemuan minggu yang lalu. Kenapa saya masih tampilkan? Karena siapa tahu ada santri yang tidak ikut pertemuan minggu lalu. Di sini bisa melihat materinya. Dan ini nanti mau dihafal, sebagai tugasnya dikirim nanti. Jadi ini nanti tidak dihafal, saya minta maaf ya, ini dibaca, tapi bacaannya harus sesuai apa yang saya bacakan.
Jadi ini nanti tugasnya di video dirinya membaca bait ini ya. Jadi ini bait ketiga, keempat dan kelima nanti dibaca dengan terjemahannya. Jadi tolong diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sudusu, bab tentang yang mendapat bagian 1/6. Fal abu yastahikuhu ma'al walad. Bapak itu berhak memperoleh 1/6 jika bersama dengannya anak laki-laki. Kemudian wahagazal ummu bitansiris somad, demikian juga dengan ibu sesuai dengan ketentuan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah yang somad. Jadi pembahasannya, ahli waris pertama yang mendapatkan bagian 1/6 itu adalah abin. Jadi di sini fal abu, bapak. Nah, di poin pembahasan kedua tadi mengatakan kapan. Jadi bapak itu mendapatkan warisan 1/6 ma'al walad apabila bersama dengan anak laki-laki. Jadi bersama dengan anak laki-lakinya orang yang meninggal. Jadi bapaknya orang yang meninggal mendapat 1/6 apabila orang yang meninggal itu tadi memiliki anak laki-laki. Ya, seperti itu. Kemudian wahakazal ummu bitansiri samad, demikian juga dengan ibu. Jadi bapak dan ibunya orang yang meninggal itu berhak warisannya 1/6 apabila dia mati dalam keadaan meninggalkan anak laki-laki. Itu ya. Jadi begini, ini ahli waris pertama yang mendapat bagian 1/6 yaitu fal abu atau abin. Ada di situ di bait pertama dan bait kedua. Jadi saya tidak tampilkan lagi di sini. Kemudian kita lanjut lagi. Ini bait yang keempat. Jadi ini juga nanti dibaca ya di dalam videonya. Video membacanya kemudian dikirim nanti. Coba dilihat dulu bacaannya. Wahakaza ma'waladil ibnil ladzi maza la yakfu izrahu wa yahtazi. Wahakaza ya ma'waladil ibnil ladzi maza la yakfu israhu wa yahtazi. Jadi ini sebenarnya terjemahannya yang ada di bawahnya, bukan terjemahannya ya. Kenapa? Karena saya lupa tadi menghapusnya dan mengganti dengan artinya. Jadi tolong diperhatikan, itu bukan terjemahannya ya. Jadi terjemahannya yang benar, wahakaza, demikian juga ma'waladil ibnil ladzi, apabila bapak dan ibu bersama dengan cucu. Iya. Maza la yakfu israhu wa yahtazi, selama tetap mengikuti dan menyamai anak laki-laki. Jadi ini syaratnya yang kedua, ibu dan bapak itu memperoleh warisannya 1/6 apabila orang yang meninggal tadi itu juga meninggalkan cucu. Iya. Jadi engka anaknya si bawa epo na iya rotomatewe, otomatis bapak dan ibunya berhak mendapatkan warisannya 1/6. Begitu aturannya. Iya, jadi ada itu nanti dalilnya. Dalilnya sebenarnya minggu lalu sudah saya tampilkan, tapi di sini saya sudah hapus ya. Jadi Ananda yang mengikuti pertemuan minggu lalu bisa melihat itu. Ya, ada di situ dalilnya. Wali abawaihi likulli ummatin wahidatin itu ya. Surah An-Nisa ayat 11. Jadi Ananda bisa lihat di situ dalilnya, karena di sini di tampilan ini saya sudah hapus sebenarnya ya. Jadi Ananda bisa cari sendiri nanti kalau belum mengikuti pertemuan minggu yang lalu. Jadi ada di situ ayat 11. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu waladun. Jadi itu dalilnya.
supaya Ananda tidak merasa ragu bahwa betul-betul orang tua itu apabila misalnya anaknya meninggal dan memiliki harta warisan, dia juga berhak hartanya 1/6 dengan syarat anak yang meninggal tadi ini dalam keadaan meninggalkan keturunan, memiliki anak dan memiliki juga cucu. Oke Nanda, kemudian ini bait yang kelima. Ini juga nanti dibaca supaya Ananda memiliki nilai membaca ya. Jadi tidak dihafal lagi, hanya sekedar dibaca saja dengan artinya, tapi tolong bacaannya diperbaiki. Jadi pada saat yang saya membaca, tolong disimak dengan sebaik-baiknya. Wa huwa laha aidan ma'al isnaini min ikhwatil maiti fakis hazaini. Jadi ini wa huwa laha aidan, demikian juga 1/6 itu untuk ibu ma'al isnaini jika bersama, min ikhwatil maiti dengan saudara-saudari si mati. Fakis hazaini, maka kiaskanlah kedua hal itu. Jadi fakis hazaini artinya maka kiaskanlah kedua hal itu. Jadi syarat yang ketiga untuk seorang ibu mendapatkan warisannya 1/6 apabila orang yang meninggal tadi itu memiliki juga saudara yang lebih dari 1 orang. Kalau bapak hanya 2, pensyaratannya memiliki anak dan memiliki cucu. Kalau ibu bertambah 1 menjadi 3, memiliki juga saudara orang yang meninggal tadi lebih dari 1 orang. Ya, jadi ini juga ada dalilnya di dalam Quran surah An-Nisa ayat 11. Ya, jadi ahli waris yang pertama dan yang kedua yaitu abin wa ummin, bapak dan ibu. Jadi bapak dan ibu berhak mendapatkan warisan 1/6 dengan syarat apabila orang yang meninggal memiliki anak dan memiliki cucu. Ini khusus untuk bapak. Kemudian untuk ibu, orang yang meninggal itu memiliki anak, memiliki cucu, dan memiliki juga saudara yang lebih dari 1 orang. Ini ada dalilnya Nanda, saya tampilkan ya. Jadi ini dikhususkan untuk ibu. Ya, jadi ini persyaratannya ibu yang ketiga apabila seorang yang meninggal itu memiliki saudara yang lebih dari 1 orang. Coba lihat ini Quran surah An-Nisa ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudusu. Terjemahan ayat, jika si mati mempunyai beberapa orang saudara, laki-laki atau perempuan yang sekandung, sebapak atau seibu, fali ummihi sudusu, maka untuk ibu 1/6 bagian. Jadi ini bukan rekayasa, bukan pendapat sendiri. Ini tercantum di dalam Al-Quran, ada dalilnya sebagai penguat bahwa betul-betul seperti itulah kondisinya. Kalau ada orang yang meninggal kemudian memiliki harta kekayaan, kemudian ibu bapaknya masih hidup, otomatis ibu bapaknya berhak juga hartanya dengan jumlah 1/6 dengan syarat orang yang meninggal tadi memiliki anak dan cucu dan memiliki juga saudara yang lebih dari 1 orang. Apakah dia saudara sekandung atau saudara tiri sebapak atau saudara tiri seibu. Jadi itu ya. Jadi Ananda jangan keliru. Kalau untuk bapak hanya 2 syaratnya, memiliki anak dan cucu. Kemudian untuk ibu ada 3, memiliki anak, cucu, dan saudara yang lebih dari 1 orang. Jadi penjelasan saya kira sudah jelas. Jadi itu tadi bait ketiga, 4, dan 5 dibaca dengan bacaan yang benar, dengan arti yang jelas. Oke Nanda, sebelum saya tutup,
Kita lihat dulu, ada tugas saya berikan. Jadi setelah menyimak atau mendengar pemaparan materi ini, silahkan Ananda video dirinya membaca bait syair ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian kirim di link pada saat pengisian daftar hadir dan melihat materi. Jadi jangan lagi bertanya bagaimana caranya, Pung. Jadi pada saat membuka link materi, Anda kan di situ mengisi daftar hadir, kemudian melihat videonya. Di bawahnya itu, disitulah tempatnya Anda nanti mengirim tugasnya. Jadi di situ linknya. Jadi satu link ada 3 item. Pertama, Anda mengisi daftar hadir, kelas, dan sebagainya. Kemudian melihat video pembelajaran saya ini, kemudian mengirim tugasnya di situ. Jangan lagi bertanya dan jangan juga dijapri di WA pribadi saya. Saya tidak periksa itu kalau di situ dikirim. Jadi di situ dikirim di linknya. Iya. Jadi saya minta maaf Nanda kalau saya mengatakan jangan dikirim di WA pribadi. Kenapa? Karena HP saya sudah mau error itu. Sudah mau penuh sekali penyimpanan. Jadi tidak bisa lagi memuat kalau misalnya Nanda mengirim. Jadi caranya tadi seperti itu. Pada saat klik linknya itu muncul di situ pengisian daftar hadir, kelas, pertemuan, kemudian video materinya, kemudian disitulah tempat pengirim tugas di item selanjutnya. Oke, saya rasa pertemuan ini cukup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.